Pertandingan kedua, Timnas Putri Indonesia akan menghadapi Timnas Pakistan. Di mana pertandingan ini sangat penting. Ini akan menentukan apakah langkah Indonesia terus berlanjut ataupun tidak. Oke, Timnas Indonesia akan bermain kembali di Indomie Arena menghadapi Pakistan, di mana pertandingan sebelumnya Indonesia berhasil menang 1-0 atas yang namanya apa kemarin tuh Kirgistan, ya. Dan Pakistan kalah 8-0 atas Cina Taipei. Ya, jadi sekali lagi bahwa klasmen pada kualifikasi Piala Asia Wanita yang dihitung adalah pertama poin, yang kedua adalah selisih gol. Jadi Indonesia ini selisih minus 7, selisihnya 7 ya, dengan Cina Taipei. Dan di pertandingan kedua Indonesia mau tidak mau harus menang dengan skor yang banyak, walaupun tetap berapapun skornya yang didapat oleh tim nasional Indonesia adalah 3 poin. Tapi ini juga sangat berpengaruh pada papan klasmen. Ya, seandainya kemarin Indonesia menang 9-0 atas Kirgistan, maka Indonesia ada di peringkat pertama. Tetapi karena Indonesia menangnya cuma 1-0 atas Kirgistan, maka Indonesia berada di peringkat kedua, dan peringkat pertama adalah Cina Taipei. Ini sangat penting. Kenapa gol juga disarankan untuk oleh pelatih Mochi, ya, pelatih timnas Putri Indonesia, bahwa menginginkan coach ini Mochi menginginkan Indonesia mencetak gol yang banyak, ya, karena sangat menentukan di papan klasmen nanti, ya. Sekaligus pertandingan kedua ini menentukan juga apakah kita di pertandingan ketiga ini, ya, itu harus menang terhadap Cina Taipei atau cukup dengan seri. Jadi ditentukan di pertandingan kali ini, ya. Tapi apabila Cina Taipei menang dengan Kirgistan, dan potensinya memang uh, pasti dimenangkan oleh Cina Taipei. Ketika pertandingan nanti sore itu adalah pertandingan Kirgistan melawan Cina Taipei, dan malamnya timnas Indonesia menghadapi Pakistan, ya. Jadi sangat menentukan. Apabila uh, Cina Taipei menang, maka Indonesia juga harus menang, dan menang ini jumlahnya cukup banyak, ya. Minimal kalau bisa di atas 5, di atas 7 juga lebih bagus, ya. Karena hitungannya begini, kalau misalnya kita menang banyak atas Pakistan, maka di pertandingan ketiga kita harus menang dengan selisih gol yang lumayan banyak juga. Contoh, saya ambil contoh begini. Pertandingan kedua sore, Kirgistan menghadapi Cina Taipei. Cina Taipei menang 2-0. Berarti Cina Taipei memiliki plus gol 10. Indonesia malamnya menghadapi Pakistan. Contoh, Indonesia menang 5-0. Maka plus gol Indonesia adalah plus 5, ya. 5 plus 1 jadi plus 6, artinya ada selisih 4, 10 dan 6. Maka di pertandingan terakhir menghadapi Cina Taipei kita harus menang 3-0 untuk menyusul selisih gol dari Cina Taipei. Tapi kalau misalkan kita lawan Pakistan misalkan menang 10-0, 12-0, itu bisa memudahkan. Kalau bisa kita selisih golnya bisa lebih baik dari Cina Taipei, agar di pertandingan terakhir kita tidak perlu menang terhadap Cina Taipei. Artinya kita cukup hasil imbang saja ketika menghadapi Cina Taipei. Dengan syarat selisih gol kita plusnya itu lebih banyak dari Cina Taipei. Karena di pertandingan sepak bola putri, skor besar itu hal yang normal. Ya, seperti Thailand menang 7-0, Myanmar menang 7-0, bahkan ada yang menang 10-0, Korea Utara menang 10-0, ya. Terus juga di grup kita juga Cina Taipei menang 8-0. Itu hal yang wajar di pertandingan sepak bola wanita, karena memang di Asia ini baru mulai dibangun sepak bola wanita. Bahkan di Indonesia saja, di Indonesia, di negara kita itu tidak ada liganya, ya, karena Indonesia juga baru memulai mungkin. Yang kemarin-kemarin hanya ikut turnamennya aja, tapi tidak ada liga. Jadi karena tidak ada liga, dan di negara-negara Asia pun sama seperti di Indonesia, kurangnya liga untuk tim putri, maka permainannya seperti itu. Artinya kemenangan dengan skor besar itu sangat bisa, dan itu harus dimanfaatkan peluang. Jangan seperti pertandingan pertama kita peluang banyak tapi tidak bisa dimanfaatkan. Ya, lagi-lagi kita
Ya, inilah sepak bola putri bermainnya tidak seperti sepak bola putra. Tentunya kita hanya bisa berharap Indonesia bermain yang terbaik. Dengan adanya pemain naturalisasi ini cukup memberikan dampak terutama di lini tengah, ya itu ada Dezu, ya di belakang back nomor 4 kita itu sangat tenang, Nohan atau Nahon namanya tuh lupa saya juga, itu mendampingi Safira Ika kapten. Justru kapten kita nih yang kurang tenang, Safira Ika, ya kiper kita juga sudah sangat bagus. Di sisi kiri kita punya yang namanya Isa Warp yang kemarin mencetak gol itu sangat baik dan sangat tenang sekali. Di sisi kanan kita punya Seva Imut yang staminanya luar biasa. Di striker kita punya Claudia Scheunemann, ya ini juga instingnya tajam, bahkan body balance-nya sangat kuat. Dia sudah terbiasa bermain dengan uh, putra ya Claudia ini, makanya mentalnya sangat baik, sangat bagus. Hanya saja memang pengambilan keputusan ini masih kurang, ya beberapa kali memang Claudia mencetak gol dari jarak jauh, tapi di pertandingan kemarin kelihatan buntu, atau mungkin juga bisa chemistry-nya masih belum dapat, ya karena ini adalah pertandingan pertama kemarin ketika menghadapi Kyrgyzstan. Tapi apabila Indonesia ingin melaju ke putaran final, maka pertandingan melawan Pakistan sangat menentukan dan harus menang dengan skor yang sangat banyak. Ya, harus menang dengan skor yang sangat banyak dan berharap Cina Taipei menang tipis atas Kyrgyzstan. Dengan hal tersebut, maka di pertandingan terakhir ketika kita menghadapi Cina Taipei pada tanggal 5, itu akan memudahkan beban kita, ya, akan memudahkan beban kita. Karena Cina Taipei ini negara timnas wanitanya yang sangat solid, sangat sulit untuk ditaklukkan. Ya, bahkan dia berada di peringkat 40 dunia untuk tim putrinya, kalau kita di peringkat 95-an. Dan ini adalah kesempatan kita untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya menghadapi Pakistan. Tentunya kita berharap Stadion Indomie Arena ini dalam kondisi yang bagus, tidak banyak kabut asap dan penerangan cahaya juga cukup bagus kita berharap. Dan apabila teman-teman memiliki pendapat, silahkan tulis di kolom komentar, nanti akan kita bahas. Terima kasih, wassalam.